Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Izinkan saya memandu jalannya pemaparan materi Business Model Canva dari kelompok 3. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hairiah Nur Muslimasari dengan NIM 121. Dan tidak lupa di sini saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu yang pertama ada Kak Suci Indah Pertiwi dengan NIM akhir 5. Selanjutnya ada Kak Zolanda Oktaviana dengan NIM akhir 162, dan ada Kak Umi Hasnia dengan NIM akhir 216, dan yang terakhir ada Kak Ahmad Syafiuddin dengan NIM akhir 214. Nah, langsung aja ke pembahasan terkait model bisnis. Yang akan kami paparkan adalah Special Student Breakfast. Nah, silakan dilanjutkan Kak slide-nya. Gini, nah apa sih sebenarnya Special Student Breakfast itu? Nah, Special Student Breakfast itu adalah sebuah menu sarapan khusus untuk teman-teman mahasiswa. Nah, kalau semisal nih, di pertengahan menuju akhir bulan biasanya kan low budget nih, harus super hemat dong. Dan Special Student Breakfast ini cocok banget untuk kantong akhir bulan. Karena selain menyediakan menu sarapan yang tentunya lezat dan memuaskan, Special Student Breakfast ini harganya terjangkau untuk kalangan mahasiswa dan tentunya tidak akan membuat dompet menipis. Nah, sebelum membahas yang lebih detail terkait model bisnis Special Student Canva, akan saya jelaskan nih sebenarnya apa sih model atau model bisnis itu. Silakan dilanjutkan, Kak. Definisi business model atau model bisnis menurut Osterwalder dan maaf Kak Hasnia, slide-nya. Nah, saya ulangi, menurut Osterwalder dan Pigneur pada tahun 2010, model bisnis adalah sebuah alat untuk menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap sebuah nilai. Nah, sedangkan menurut tim PPM Management pada tahun 2012, pengertian model bisnis jika dikaitkan berdasarkan strategi bisnis adalah gambaran hubungan antara keunggulan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengakuisisi dan menciptakan nilai-nilai yang membuat perusahaan mampu menghasilkan laba. Selanjutnya, Kak. Nah, di slide ini nih, itu ada gambaran keseluruhan mengenai model bisnis yang akan kami paparkan nanti. Dan langsung saja, pemaparan yang pertama nanti ada Kak Suci Indah Pertiwi. Kepada Kak Suci, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Sari. Untuk selanjutnya, di sini saya Suci Indah Pertiwi akan sedikit banyaknya menjelaskan mengenai manfaat dari model bisnis itu sendiri. Manfaat pertama, model bisnis itu dapat dipakai untuk menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan dilakukan dan konsekuensinya. Maksudnya adalah, model bisnis dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Dengan berubahnya komponen dalam model bisnis, komponen lain juga dapat terpengaruh. Sebagai contoh, jika produk kita berubah atau bertambah, maka kita juga perlu untuk menambah dukungan layanan pengguna. Manfaat kedua, model bisnis ini memudahkan para perencana dan pengambil keputusan di perusahaan melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnis. Jadi dalam model bisnis, antar komponen memiliki keterkaitan. Jika seorang konsumen lebih memilih produk kompetitor, maka perusahaan perlu melihat kembali target pasar, relasi dengan konsumen, hingga proposisi nilai yang ditawarkan perusahaan. Manfaat ketiga dari model bisnis ini dapat dipakai untuk membantu menguji konsistensi hubungan antar komponen. Contoh,
Bila sebuah merek pakaian penyajian produk yang berkelas dan mewah, maka perlu diketahui siapa yang mendesain, seberapa ahli desainernya, hingga bahan baku yang digunakannya. Nomor 4, manfaat dari model bisnis ini dapat digunakan untuk membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan untuk mengembangkan bisnis. Contoh, kita dapat melihat industri foto. Pada awalnya, industri berasumsi bahwa setiap foto yang diambil pasti akan dicetak. Tapi, dengan perkembangan teknologi, asumsi tersebut berubah. Bahwa setiap foto itu yang diambil pasti akan bahwa konsumen itu saat ini lebih sering menyimpan foto daripada mencetaknya. Slide selanjutnya, Kak. Untuk selanjutnya, mengenai bisnis model Canva. Bisnis model Canva ini merupakan sebuah kerangka kerja model bisnis yang paling dikenal yang diciptakan oleh Alexander Osterwalder. Jadi, bisnis model Canva ini merupakan strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide atau konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Sederhananya begini. Jadi, bisnis model Canva ini kerangka manajemen untuk memudahkan dalam gambaran ide bisnis dan realisasinya itu secara cepat. Dan bisnis model Canva ini memiliki 9 elemen yang nantinya 9 elemen ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya berikan kepada Pak Hasnia. Kepadanya disilahkan. Oke, Kak Suci, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Salah satunya yaitu value proposition. Nah, value proposition pada produk kami kali ini yaitu Special Student Breakfast itu ada 3. Sebelum kita masuk ke 3 hal ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait apa sih value proposition itu. Nah, teman-teman, value proposition itu adalah nilai atau manfaat yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang ini nantinya akan menjadi alasan bagi para pelanggan untuk membeli. Jadi alasan kenapa mereka lebih memilih membeli produk kami daripada produk yang lainnya yang sama seperti kami produknya. Nah, balik lagi ke 3 hal yang kami tawarkan, yaitu yang pertama ada harga yang terjangkau. Dengan produk bernama Special Student Breakfast, otomatis harganya juga akan kami pikirkan, yang dimana tidak akan membuat dompet kita sebagai mahasiswa menipis dan bisa jadi penolong baik untuk akhir bulan si mahasiswa-mahasiswa di sekitar Kota Salatiga ini. Gitu. Lalu yang kedua ada kualitas produk. Nah, yang kualitas produk ini dengan harga yang bisa dibilang cukup terjangkau, kami dapat memastikan kualitas produk kami karena balik lagi produk yang kami buat itu homemade, fresh, langsung dibuat. Lalu yang ketiga, mahasiswa itu kan suka sama hal-hal yang pedas, atau anak muda itu suka sama hal-hal yang berbau pedas. Nah, kami menawarkan berbagai macam level pedas di menu dalam produk Special Student Breakfast kami kali ini. Lalu saya akan menjelaskan terkait dengan customer segmentation. Nah, customer segmentation ini merupakan proses pengelompokan pelanggan berdasarkan kebutuhan, sehingga diperoleh hasil untuk memahami kriteria pelanggan kami. Nah, pelanggan yang kami pilih di sini yaitu mahasiswa yang sekitaran Salatiga. Kenapa mahasiswa? Karena biasanya mahasiswa yang terutama anak kos kalau pagi hari itu masih mager untuk bahasanya males untuk harus keluar untuk cari sarapan gitu. Biasanya kalau nggak sekalian ada jam kelas pagi ya mereka nggak sempat sarapan gitu. Nah, dengan adanya produk kami ini, kami menawarkan
berbagai hal yang nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya juga. Begitu. Lalu yang ketiga itu ada channel, yang dimana channel ini merupakan media interaksi antara kami, pebisnis, dengan konsumen, yaitu mahasiswa itu tadi, untuk menyampaikan produk dan layanannya. Penentuan channel adalah salah satu faktor penentu kesuksesan dalam berbisnis. Nah, kami percaya bahwa mahasiswa ini sangat aktif di dalam WhatsApp group dan juga Instagram. Jadi kami akan melakukan promosi melalui Instagram, media sosial, lewat Instastory, lalu video-video testimoni, dan juga pemesanan yang bisa melalui WhatsApp, terutama di WhatsApp group gitu. Nah, kenapa kok WhatsApp group? Nah, salah satu alasan kenapa kami pilih WhatsApp group adalah ini salah satu teknik kami untuk bisa membangun report kedekatan kami terhadap teman-teman mahasiswa yang ada di sekitaran Salatiga untuk yang pengen cari sarapan cuman males keluar nih gitu. Nah, solusinya tuh di kami gitu, Special Student Breakfast. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Zolanda. Silakan Kak Zolanda. Yang selanjutnya adalah key resources. Penataan proses operasional usaha. Apa sih yang terdapat dalam usaha ini? Yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku yang digunakan yaitu singkong, makroni, rebusien, dan lain-lain. Yang kedua adalah peralatan. Peralatan yang digunakan adalah mesin produksi seperti tempat pengukusan, terus tempat penggorengan, tempat penyimpanan, tempat pengemasan, dan lain sebagainya. Dalam usaha ini juga dibutuhkan bahan pendukung seperti plastik dan tempat packing dan lainnya. Itu tadi termasuk bahan-bahan dan packaging. Terus selanjutnya karyawan. Karyawan di sini sangat dibutuhkan pada saat proses produksi. Pelayanan proses jual beli dan proses pemasaran pada konsumen. Yang terakhir karyawan. Peralatan. Maaf. Udah, maaf. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya, revenue stream. Revenue stream merupakan istilah yang disadur dari bahasa Inggris yang jika dialihkan bahasanya ke bahasa Indonesia memiliki arti aliran pendapatan. Jadi, pengertian dari istilah ini sendiri secara luas berarti berkaitan dengan dana yang dimiliki perusahaan untuk dikembangkan dan dikelola. Aliran dana yang dimiliki perusahaan sendiri berkaitan dengan dari mana dana itu berasal, seperti produksi penjualan, investasi, penjualan aset, dan lain sebagainya. Revenue stream juga melayani delivery dan bisa beli secara langsung. Jadi kalau ada yang mau beli, tinggal WA saja juga bisa diantarin, mau udah di mana saja juga bisa. Selanjutnya, Mbak. Yang ketiga, customer relationship. Kami menawarkan produk kami Special Student Breakfast, menawarkan delivery order dan bisa datang langsung ke tempat. Di usaha kami tidak ada market, tapi kalau mau order bisa langsung datang aja ke tempat kita, begitu. Selanjutnya akan dijelaskan Mas Ahmad. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Mbak Zolanda. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang key partners.
Yang pertama itu tempat pemotongan ayam. Salah satunya di menu kita ini kan ada soto. Nah, maka dari itu tempat pemotongan ayam ini menjadi kayak partner dari usaha kami ini yang menjadikan langganan dalam usaha kami ini. Yang kedua itu ada pedagang pasar yang menyajikan sayur-sayuran untuk kebutuhan lainnya. Dan yang ketiga itu untuk toko kelontong seperti makanan ringan atau supply yang lainnya. Boleh diganti, Mbak, slide-nya. Untuk yang selanjutnya itu ada key activities. Key activities sendiri dapat diartikan sebagai SOP dalam sebuah usaha. Yang pertama itu kalau dari kami, yang pertama itu ada pembelian barang, yang kedua itu pemeriksaan bahan dan pencucian bahan sebelum memasak, yang ketiga itu ada peracikan, bumbu-bumbu untuk meracik menu dalam usaha kami ini, yang ketiga adalah penyajian atau packaging. Di sini juga ditekankan untuk mengecek kembali pesanan dari pelanggan yang dipesan, atau jika dipesan di tempat diserahkan kepada pramusaji untuk diantarkan dan diantarkan juga. Dan yang kelima itu ada pemasaran melalui media sosial, yang dimana ini akan menunjang usaha kami ini untuk lebih maju lagi, karena zaman sekarang media teknologi harus bisa untuk menyiarkan di media sosial. Untuk selanjutnya, Mbak. Yang terakhir itu ada cost structure. Cost structure sendiri dapat diartikan sebagai laporan keuangan yang kita kira-kira. Yang pertama itu ada karyawan. Bagaimana kita harus menggaji karyawan atau tunjangan-tunjangan untuk karyawan. Yang kedua itu ada sewa tempat, misalkan berapa harganya. Yang ketiga itu ada biaya operasional untuk media sosial. Yang keempat itu ada pemasaran, hampir sama dengan yang ketiga. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemateri semua. Demikian pemaparan materi Bisnis Canvas Special Student Breakfast dari kelompok 3. Dan terima kasih juga kepada teman-teman pemateri yang telah memaparkan materi juga. Sekian dari saya sebagai pemandu pemaparan materi pada sore hari ini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam memandu pemaparan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih.